Christian Chivu resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Inter Milan dalam konferensi pers yang digelar langsung dari pemusatan latihan di Los Angeles, jelang partisipasi Nerazzurri di Piala Dunia antar klub. Dalam suasana penuh antusiasme dan ekspektasi, Presiden Inter Giuseppe Marotta mengawali konferensi dengan penjelasan mengenai pergantian pelatih dari Simone Inzaghi ke Chivu. Marotta menegaskan bahwa pemilihan Chivu bukanlah keputusan mendadak ataupun darurat. Ia menyebut Chivu sebagai sosok Made in Inter, bukan hanya karena pernah bermain dan melatih di level akademi, tetapi karena filosofi dan nilai yang diusungnya sesuai dengan arah klub. Ia mengatakan bahwa klub ingin memberi ruang bagi model baru, mengedepankan pemain muda dan membangun kembali setelah hasil pahit di akhir musim lalu. Dalam sesi tanya-jawab, Chivu mengungkapkan kebanggaannya bisa kembali ke klub yang sudah menjadi bagian dari hidupnya selama lebih dari 1 dekade. Ia juga menyampaikan bahwa rasa tanggung jawabnya sangat besar, sama seperti saat pertama kali direkrut oleh Piero Ausilio sebagai pemain. Ia berkomitmen memberikan semuanya, baik secara profesional maupun manusiawi. Mengenai persiapan menghadapi Piala Dunia antar klub, Chivu menekankan pentingnya menjaga mentalitas dan ambisi tinggi. Ia ingin para pemain mengingat kembali perjalanan luar biasa mereka musim lalu dan menegaskan bahwa tidak ada kata gagal jika kerja keras telah diberikan sepenuh hati. Menurutnya, kegagalan hanya ada ketika seseorang mencari-cari alasan. Chivu juga menanggapi pertanyaan soal pemain veteran seperti Mkhitaryan dan integrasi pemain muda seperti Suchik. Baginya, usia bukan ukuran utama, melainkan kualitas dan sikap. Ia memastikan semua pemain punya kesempatan yang sama, termasuk nama-nama muda yang akan tampil di turnamen ini. Saat ditanya soal Monterrey, Chivu menyatakan rasa hormatnya terhadap tim asal Meksiko tersebut dan menyebut mereka memiliki gaya main vertikal dan kuat dalam penguasaan bola. Ia menambahkan bahwa globalisasi sepak bola membuat level persaingan semakin tinggi di berbagai belahan dunia. Dalam penutupan, Chivu memperkenalkan staf pelatih yang akan mendampinginya. Alexander Kolarov sebagai asisten, Mario Cecchi dan Angelo Palombo sebagai staf teknis, Rapetti dan Francini di bidang fisik, serta Paolo Orlandoni bergabung dengan Spinelli untuk sektor penjaga gawang. Dengan bekal pengalaman sebagai pemain Inter, keberhasilan menyelamatkan Parma dari degradasi, dan semangat intrismo yang kental, Chivu memulai petualangan barunya sebagai pelatih Inter dengan harapan membawa Nerazzurri bangkit dan kembali bersaing di level tertinggi. Inter semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan Angelo Ambonni. Striker muda asal Prancis itu sudah mencapai kesepakatan penuh untuk kontrak berdurasi 5 tahun dengan bayaran 2 juta euro per musim ditambah bonus. Kini, fokus klub beralih ke negosiasi dengan Parma yang masih berlangsung. Inter berharap bisa menurunkan harga yang dipatok sekitar 20 juta euro dengan menyisipkan pemain sebagai bagian dari kesepakatan. Nama Pio Esposito masuk dalam daftar pemain yang diinginkan Parma, namun pemain kelahiran 2005 itu masih akan dipantau oleh pelatih baru Inter, Christian Chivu. Solusi yang mungkin adalah Sebastiano Esposito, yang baru kembali dari masa peminjaman di Empoli. Ia diperkirakan bernilai 7 hingga 8 juta euro dan terbuka untuk hengkang, dengan Parma siap menampungnya. Nama lain yang juga dibahas dalam negosiasi adalah Thomas Brandtbruch, meski belum ada keputusan final. Yang pasti, Inter berhasil mengungguli para pesaing karena Boni sendiri langsung tertarik begitu mendengar minat dari Nerazzurri dan menolak opsi lain. Selain Boni, Inter juga masih aktif mencari penyerang tambahan. Fokus saat ini tertuju pada Rasmus Højlund dari Manchester United. Klub Inggris itu membuka kemungkinan peminjaman dengan kewajiban beli, sementara Inter lebih memilih opsi peminjaman dengan hak beli. Jika disetujui, transfer ini bisa segera rampung. Jika tidak, Inter tetap membuka mata terhadap peluang lain di pasar. Sementara itu, Inter berharap bisa melepas Mehdi Taremi untuk membuka ruang di lini depan. Namun, situasinya tidak mudah. Faktor non-teknis seperti asal-usul sang pemain dari Iran membuatnya kurang diminati di pasar Amerika Serikat maupun Arab Saudi. Untuk itu, Inter mulai mencari celah di pasar Turki, meski sejauh ini belum ada pendekatan konkret. Mehdi Taremi dipastikan tidak akan ambil bagian dalam Piala Dunia antar klub bersama Inter Milan. Penyerang asal Iran tersebut masih tertahan di Teheran akibat situasi geopolitik yang memanas, terutama karena serangan udara yang melibatkan Iran dan Israel. Ketidakpastian keamanan membuatnya tidak bisa meninggalkan negaranya dan bergabung dengan skuad Nerazzurri di Los Angeles, tempat Inter tengah bersiap untuk laga pembuka melawan Monterrey. Kabar ini menjadi pukulan bagi Christian Chivu yang kini harus memutar otak untuk mengatur rotasi di lini serang.
Dengan jadwal padat pada fase grup turnamen, Cifu tentu tidak bisa hanya mengandalkan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Absennya Taremi menyempitkan pilihan, dan alternatif yang tersisa kini adalah dua nama muda, Valentin Charbonny dan Sebastiano Esposito. Situasi semakin rumit karena Pio Esposito juga belum bisa diturunkan akibat cedera lutut. Ia diperkirakan baru bisa kembali bermain di pertandingan terakhir fase grup melawan River Plate. Kondisi ini menempatkan Inter dalam situasi yang menantang sejak awal turnamen, memaksa pelatih baru mereka untuk segera menemukan solusi demi menjaga peluang melaju ke fase gugur tetap terbuka. Inter Milan bersiap melakukan regenerasi di lini pertahanan pada bursa transfer musim panas ini. Dengan usia Francesco Acerbi yang sudah menginjak 37 tahun dan Stefan De Vrij 33 tahun, kebutuhan untuk mendatangkan bek muda menjadi prioritas utama. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, dua nama yang masuk dalam radar adalah Giovanni Leoni dan Christian Mosquera. Leoni, bek kelahiran 2006, sudah dikenal baik oleh pelatih Christian Cifu, yang sempat melatihnya saat masih di Parma. Selain itu, Inter juga telah memantau sang pemain sejak ia masih berseragam Sampdoria. Ketertarikan Nerazzurri terhadap Leoni tak pernah surut, dan kini kontak dengan Parma sangat intens, tulis La Gazzetta. Sementara itu, Mosquera, kelahiran 2004 dan saat ini bermain untuk Valencia, menjadi opsi lain yang sangat menarik. Bek asal Spanyol ini memiliki kontrak yang akan habis pada 2026, dan Inter berharap bisa memanfaatkan situasi tersebut. Valencia saat ini membanderolnya dengan harga sekitar 20 juta euro. Namun kemungkinan besar harga tersebut bisa ditekan agar Valencia tidak kehilangan sang pemain secara gratis setahun sebelum kontraknya berakhir. Langkah Inter ini menegaskan keinginan klub untuk memperkuat sektor belakang dengan pemain-pemain muda bertalenta yang bisa menjadi fondasi jangka panjang bagi skuad asuhan Cifu. Inter Milan terus mempersiapkan langkah strategis untuk memperkuat lini serang mereka. Menurut Corriere dello Sport, Rasmus Højlund kini menjadi salah satu target utama Nerazzurri. Striker Manchester United itu sudah menyatakan ketertarikannya untuk pindah ke Milano melalui agennya, namun kendala saat ini ada pada formula transfer. United menginginkan penjualan permanen dengan nilai sekitar 40 hingga 45 juta euro, sementara Inter lebih memilih skema peminjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Inter berencana kembali menghubungi Setan Merah dalam beberapa hari ke depan, terlebih karena klub Inggris itu kini mulai membangun ulang lini depannya dengan Joshua Zirkzee, Marcus Rashford yang kembali dari masa pinjaman, dan kemungkinan reintegrasi Jadon Sancho. Tak hanya Højlund, Inter juga mengincar penyerang muda Angeon Bonni. Penyerang milik Parma ini masuk dalam daftar belanja pasca turnamen Piala Dunia antar klub. Untuk mendatangkan Bonni, Inter kemungkinan harus mengeluarkan dana setidaknya 20 juta euro, meski opsi memasukkan pemain sebagai bagian dari transfer juga terbuka. Kedua target ini mencerminkan ambisi Inter untuk menyegarkan lini depan dengan nama-nama muda penuh potensi, sejalan dengan visi pelatih baru Christian Cifu dalam membangun tim yang kompetitif untuk masa depan. Mantan kiper legendaris Inter, Walter Zenga, memberikan pandangannya soal situasi terkini Nerazzurri dalam acara Milano Football Week yang digelar oleh La Gazzetta dello Sport. Dalam pernyataannya, Zenga menyoroti kekalahan mengejutkan Inter dari PSG, pergantian pelatih, dan masa depan klub di bawah asuhan Christian Cifu. Saya syok saat melihat pertandingan PSG Inter. Saya tidak tahu harus berkata apa ketika harus mengomentari laga itu di televisi. Terlihat jelas ketidakberdayaan Inter di lapangan. Entah karena persiapan yang buruk atau mental yang tidak siap, PSG justru tampil santai dan efektif, ujar Zenga. Ia juga mengaku tidak terkejut dengan kepergian Simone Inzaghi. Menurutnya, terlepas dari hasil di Coppa Italia, Inzaghi memang sudah berada di ambang perubahan. Zenga juga mengkritik narasi publik yang menyalahkan momen tunggal seperti blunder radu atau peluang gagal Arnautovic, karena dalam sepak bola sebuah bola bisa mengubah segalanya. Menanggapi penunjukan Cifu sebagai pelatih baru, Zenga menyebutnya sebagai langkah berani. Inter telah membuat pilihan yang berani dan harus mendukung Cifu sepenuhnya. Dia adalah sosok yang cerdas, telah belajar banyak, dan merupakan kombinasi antara gaya Guardiola dan Mourinho. Dua pendekatan yang sangat berbeda, tapi dia menyerap keduanya, puji Zenga. Terkait polemik Francesco Acerbi di timnas, Zenga enggan berspekulasi. Saya tidak mau membicarakan seseorang tanpa berbicara langsung dengannya. Dunia media sosial sudah cukup gaduh. Memutuskan mundur dari timnas bukan hal yang menyenangkan, tapi kita tidak tahu cerita sebenarnya. Di akhir,
Zenga menyampaikan ketidakantusiasannya terhadap format baru Piala Dunia antar klub. Secara jujur saya tidak suka kompetisi itu. Saya tidak akan bangun jam 3 pagi untuk menontonnya. Saya pernah main di Mundialito di San Siro, dan bagi saya itu pengalaman luar biasa. Meskipun saya kalah di semua 4 pertandingan, tutupnya sambil tertawa. Hingga 15 Juni, Jonathan David belum menemukan klub baru untuk melanjutkan karirnya. Penyerang asal Kanada tersebut tengah memasuki masa akhir kontraknya bersama Lille dan mengajukan permintaan gaji yang tinggi, yakni 5 juta euro bersih per musim. Selain itu, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, ia juga meminta bonus sebesar 15 juta euro saat penandatanganan kontrak. Beberapa klub top Italia seperti Inter, Napoli, dan Juventus dikabarkan telah menjajaki kemungkinan merekrutnya. Namun, pembicaraan terhenti karena tuntutan tinggi dari pihak sang pemain. Meski begitu, La Gazzetta menilai kepindahannya ke Italia masih mungkin terjadi, mengingat hingga kini belum ada tawaran konkret dan belum ada klub yang mencapai kesepakatan dengan David.